Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyallahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar ya Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga sampai akhir hayat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat meningkatkannya, mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharamkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengingat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap personal yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat singkat ini mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam Taksir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar pada Allah sementara
manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha pengampun. Masyirul muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan. Itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Fa'inna khairul lamali ahdwahu wa in khola. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita perhatikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyirul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabiyu sallallahu alaihi wasallam qala iza matal insanu istaha anhu amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu ba'di khairan istamalahu fakila khaifal yastamilhu ya Rasulullah qala yawihu limala solihin khablal mauti. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu
لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi binmati takmi mustalihatu wa bifadli tanzalalu khairat wa bitakfi tatahakakul mukhasidu wal khayat. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu wa antum muslimun wattawazu fa inna kharizati taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa azunaka falidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana wa li khawazina sabaquna bi iman wa ta'jal fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalama anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazi yazkurukum wassallallahu min fadlihi ya'tikum wastaghfirullahi akbar.